Shalom. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Yang masih kita nikmati saat ini. Dan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang menyatakan karya terbesar. Mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kembali kita menyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, haleluya Tuhan. Hati yang mulia. Ini untuk berhenti di tangga minggu yang sibuk, di tangga pelajaran dan pengajaran yang kami lakukan, aktivitas-aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Karena Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami disiapkan untuk menjadi hamba-Mu yang tajam, yang benar, yang mampu, yang diperlengkapi. Tetapi karena kapan-kapan Tuhan, dalam kesibukan kami sehari-hari kami bisa lupa. Kami bisa belajar keras, kami bisa menghafal, kami bisa baca, dan kami bisa lupa. Tujuan itu semua bukan untuk menjadi orang yang punya pendidikan yang sangat tinggi Tuhan, tetapi untuk menjadi orang yang dekat Engkau. Semua yang kami belajar itu untuk mendekati Engkau, supaya Engkau bisa merubah kami, supaya Engkau bisa punya hubungan sangat dekat dengan kami, supaya kami bisa menjadi hamba-Mu yang bisa dipakai sangat rajin oleh Engkau. Jadi kami berdoa hari ini ada kesempatan untuk berhenti, untuk menikmati persekutuan bersama Engkau. Dan kami berdoa bahwa Roh Kudus, kami tahu bahwa Roh Kudus Engkau ada bersama kami di sini. Terima kasih. Kami berdoa Engkau bisa menolong kami menikmati persekutuan bersama Engkau, dan Engkau bisa merubah hidup kami, mengingat kami bahwa kami di sini untuk Engkau dan Engkau saja. Kami berdoa ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih, saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita bersama-sama akan menyaksikan kesaksian pujian dari semester 1, dan kesaksian ini sekaligus akan mengantarkan kita untuk mendengar kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kita mau menyanyikan pujian yang menyatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita gunakan tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah.
Kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena Engkau menganugerahkan waktu kesempatan bagi kami untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini dan berfokus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur untuk rangkaian ibadah yang sudah kami lewati. Kami boleh mendengarkan kesaksian pujian, kami boleh mengangkat suara kami memuji Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan terus menolong kami, Tuhan yang akan terus memberkati kami. Yang kami baca, yang kami renungkan, tidak lalu begitu saja, melainkan mendapat tempat dalam hati kami. Dan sebagaimana pujian tadi, kami memiliki komitmen untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami letakkan waktu ini dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari landasan tema firman Tuhan pada 1-2 bulan ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Satu bagian lain dalam Perjanjian Lama saya ambil dari kitab bersama-sama 1 Samuel 13 kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan dalam kapel STK pada sepanjang dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua sangat jelas. Dalam tujuan surat 1 Petrus menegaskan kepada orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah menjadi murid-muridnya atau pengikutnya. Tetapi kalau kita mencermati berkenaan dengan teks dalam 1 Samuel pasal yang ke-13,
ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, memang bagian ini tidak ada hubungan kecuali kita melihat ke 400 tahun, tetapi dalam waktu Tuhan kemudian mengantar keluar bangsa pilihannya, keluar dari tanah perbudakan dari Mesir melalui kepemimpinan Yosua, kepemimpinan Musa dan Yosua. Musa mengantar bangsa ini keluar, tetapi rupanya tidak sampai ke tujuan. Dan akhirnya Yosua yang mengantar sampai ke tempat tujuan. Ada pemahaman bahwa sejarah menegaskan bahwa 1446 itu awal berkenaan dengan waktu penulisan kitab-kitab Musa sampai dengan kurang lebih 1400 kita pahami dari kitab Rut dan Samuel. Yosua, Rut dan Samuel. Kita pahami ada pemahaman kurang lebih 450 tahun sesudah bangsa ini dibawa ke Mesir dan dikeluarkan dari Mesir. Dan setelah mereka keluar dan masuk di tanah perjanjian, dibawa ke kepemimpinan Yosua, bangsa ini masih hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi sesudah Yosua memberikan warisan bagi mereka, bagi suku-suku, akhirnya mereka hidup sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Dan ada pemahaman berkenaan dengan kitab Hakim-Hakim. Ada dinamika kehidupan bangsa Israel dekat dengan Tuhan, kemudian berubah menjadi jauh dari Tuhan. Dari hakim-hakim yang bernama Otniel sampai kepada masa Simson. Ini sejarah yang panjang. Tetapi sesudah masa hakim-hakim kemudian ada seperti sejarah yang jelas, ada keluarga Naomi dan akhirnya ada Rut yang pada akhirnya melahirkan Isai dan seterusnya sampai kepada Raja Daud. Tetapi sebelum sampai kepada Daud, bahwa sangat jelas apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada waktu mereka meminta raja. Pada saat mereka dipimpin oleh hakim-hakim, ya hanya lokal saja. Tetapi untuk kesatuan bangsa, mereka menghendaki raja. Sesungguhnya dalam kitab Samuel ada pemahaman bahwa pada waktu bangsa ini meminta raja supaya sama dengan bangsa-bangsa lain, ini adalah dosa bagi mereka. Karena selama ini mereka dipimpin oleh Allah yang adalah raja mereka. Mereka menuntut supaya Samuel mengangkat seorang raja. Kalau kita mencermati pemahaman yang jelas sesudah cerita bagaimana Samuel mengangkat atau mengukuhkan Saul menjadi raja, ini peristiwa yang menarik kalau kita bisa pelajari. Mungkin tidak banyak waktu kita mau lihat itu. Tetapi yang jelas bahwa Saul menjadi raja di bawah Samuel yang sedang menjadi pemimpin waktu itu sebagai nabi, sebagai hakim dan sebagainya. Dia juga dikatakan Alkitab sebagai pelihat. Karena pelihat itu menunjuk kepada nabi. Nah, apa yang terjadi pada waktu Saul memimpin sebagai raja? Ada pemahaman yang jelas bahwa bagaimana Saul diangkat jadi raja, kita bisa lihat dari konteks 1 Samuel 13 tadi. Dari pasal yang ke-8, orang Israel menghendaki seorang raja di masa tua Samuel. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-5.
dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya Saul ditetapkan, diurapi menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi dengan kepemimpinan Saul? Dia banyak berperang mengalahkan musuh-musuh Israel. Tetapi pada waktu menghadapi Amalek, pada waktu menghadapi bangsa Amalek, kerajaan Amalek yang mempunyai sejarah pada waktu Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka menghalang-halangi orang Israel. Ada firman Tuhan yang datang kepada Samuel, katakanlah kepada Raja Saul supaya Saul pergi perangi mereka. Bukan hanya perangi, firman Tuhan menegaskan, tumpaslah mereka, musnahkanlah mereka dari muka bumi ini. Semua orang, laki-laki, perempuan, semua binatang harus ditumpas. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Samuel melalui Samuel kepada Saul. Jelas apa yang menjadi sikap dari Raja Saul pada waktu menerima firman. Sesungguhnya dia mendengar firman, apa yang disampaikan oleh Samuel didengarnya, apa yang didengar dimengertinya. Dan itu kita bisa pahami bahwa sesudah dia mendengar, dia mengerjakan. Kalau kita mencermati berkenaan dengan apa yang dibuat oleh Raja Saul ini, ada persoalan. Dia dengar firman Tuhan melalui Samuel. Dia pergi, tetapi pada waktu melaksanakan perintah, dia tidak melaksanakan secara tuntas. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia menumpas rakyat Amalek. Tetapi rajanya ditangkap dan dibawa. Kalau kita mencermati bagian ini, sesungguhnya ada pemahaman yang jelas, bisa dilihat dalam pasal yang ke-15. Dalam pasal yang ke-15, yang kedua, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada Israel karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusui lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat 4, lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan seterusnya. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnya orang menghadang, berperang dengan orang Amalek. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat ayat 7 dalam pasal 15, lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas. Kemudian datanglah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan sesudah Saul dalam ayat yang ke-11. Aku menyesal. Ini Tuhan menyesal mengangkat Saul menjadi raja karena dia berbalik setia.
ayat yang ke-13 dan 14, alasan Allah memilih Daud sangat jelas karena Saul tidak setia kepada Tuhan. Karena Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Ini alasan yang luar biasa jelas. Alasan Allah memilih Daud karena raja yang pertama telah berbalik setia, tidak taat kepada Allah. Kalau kita melihat bagian yang berikut, apakah landasan Allah memilih Daud? Dalam pasal 13 ayat yang ke-14, landasan Allah memilih Daud dikatakan dalam ayat yang ke-14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kalau kita melihat kepada bagian ini, ada pemahaman bahwa landasan Tuhan memilih Daud sangat jelas, tidak berdasarkan pertimbangan manusia. Tidak ada pertimbangan dari manusia, tidak ada pertimbangan dari Samuel. Semata-mata karena pertimbangan pribadi Allah sendiri. Kita meyakini Allah yang menetapkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang adil, Allah yang maha kuasa, Allah yang tahu segala-galanya. Dialah yang telah memilih Daud. Pribadi Allah itulah yang telah memilih Daud. Pada waktu Allah menetapkan Daud, sesungguhnya dalam teks yang kita baca tadi, sesungguhnya itu masih samar-samar, tidak disebutkan. Tidak ada nama, tidak ada suku yang disebutkan di sana. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Samuel dan Samuel sampaikan kepada Saul. Ya, ini pertanyaan apa? Timbul pertanyaan besar, siapa? Siapa yang Tuhan tetapkan? Sudah ditegaskan Tuhan sudah pilih, tetapi rupanya belum dibuka. Identitas orang pilihan Allah belum dimunculkan. Tetapi firman Tuhan selanjutnya, kalau kita lihat dalam pasal yang ke-16, beberapa waktu kemudian, berfirmanlah Tuhan, ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Seorang raja untuk orang Israel, tetapi bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Identitas belum dibukakan seluas. Sudah dibukakan, pergi ke Betlehem, temui keluarga Isai. Sejarah sebelumnya keluarga Isai itu bagaimana? Itu terkait langsung dengan Rut. Dan bagaimana, apa tindakan selanjutnya pada waktu sampai di sana? Kalau kata Samuel, menurut Samuel, kalau saya pergi begitu saja, waktu Raja Saul dengar, dia pasti akan membunuh saya. Masa Saul rajanya kemudian Samuel mau mau mengukuhkan raja yang baru?
Dan kita melihat berkenaan dengan identitas raja yang baru yang dipilih oleh Allah, ada proses yang jelas. Kita lihat dari pemahaman yang jelas bahwa berkenaan dengan identitas, kita temukan dalam ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak. Ini ayat yang ke-6 ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Pada waktu Samuel datang ke tengah-tengah keluarga Daud, melihat Eliab, mungkin dia teringat waktu memilih Saul. Proses kapan Saul tinggi besar katanya, semua orang ada di bawah Saul. Pada waktu lihat Eliab, pikiran Samuel lalu langsung menyimpulkan, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Apa yang kita lihat di sini? Pada waktu Allah memilih, tidak sama dengan standar manusia. Samuel berpikir, sudah inilah dia. Ini tentara, ini pasukan Israel. Pasti sudah ini yang cocok. Masuk dalam perhelatan politik, pemilihan presiden lah, pemilihan gubernur lah, bupati, wali kota, legislatif pusat dan daerah. Kalau kita melihat pemilihan, ya memang pemilihan, siapa yang menentukan orang yang akan jadi presiden, orang yang akan jadi gubernur, jadi bupati, wali kota atau anggota legislatif, siapa yang menentukan? Manusia pasti. Manusia dengan suara terbanyak itu yang akan menjadi. Bukan lagi yang paling hebat visinya, bukan lagi yang paling hebat komitmennya untuk membangun. Ya namanya pemilihan secara demokrasi berdasarkan suara terbanyak. Tetapi berkenaan dengan pemilihan Daud, berdasarkan pribadi Allah dan berdasarkan tujuan Allah sendiri. Selanjutnya, bahwa ada alasan yang jelas pada waktu Allah memilih Daud karena Saul tidak setia. Ada landasan bahwa pada waktu Allah memilih Daud itu berdasarkan pribadinya, berdasarkan tujuan Allah sendiri. Yang ketiga, fokus Allah memilih Daud karena pertimbangan yang lain, pertimbangan sekunder. Karena Daud seorang yang berkenan di hatiku. Kalau saya berkata tentang anak saya tahu jalan pikiran anak saya. Bisa benar, tetapi alternatif yang lain bisa salah karena saya tidak tahu apa yang di hatinya. Istri saya bisa menebak apa maksud saya, bisa benar tetapi kemungkinan salah juga masih ada. Tetapi pada waktu Allah memilih Daud karena Daud seorang yang berkenan di hatinya, Tuhan yang mengatakan, Tuhan menilai hati Daud. Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang menguasai Daud, tahu apa yang menjadi kapasitas Daud sendiri. Dan Tuhan yang menegaskan, karena Daud seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
berbicara tentang peristiwa Samuel dan hubungannya dengan Daud di hadapan Tuhan. Kemudian kita membaca dalam Kisah Para Rasul. Ini firman Tuhan yang datang mungkin 1000 tahun sampaikan Paulus dan Barnabas pada waktu mereka sedang melayani. Bagian yang sangat jelas diangkat oleh Paulus dalam pengajarannya pada waktu di Pisidia. Ini pada waktu mereka di Antioquia. Antioquia daratan ya, bukan Antioquia laut. Bukan Antioquia di pinggir laut. Ini pengajaran atau kesaksian yang membangun. Salah satu yang dikutip dalam ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini firman Tuhan yang datang, ya kalau kita memahami kitab Samuel ditulis kurang lebih sebelum tahun 1000 Masehi, sebelum Masehi, dan surat 1 Petrus kurang lebih tahun 60-70 sesudah Masehi, artinya itu 1000 tahun lebih. Firman Tuhan yang datang diberikan melalui hambanya Rasul Paulus, menyampaikan, mengutip apa yang pernah terjadi dulu. Fokus Allah memilih Daud, karena Daud seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi pasca Saul ditolak. Sangat jelas disampaikan oleh Paulus. Allah menetapkan Daud bin Isai pribadi yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Apa yang dinyanyikan oleh mahasiswa semester 1 tadi? Sesungguhnya kita bukan hanya mengaku, tetapi kita harus menjadi pelaku. Firman Tuhan itu perlu kita dengar, perlu kita resapi, kemudian kita lakukan. Dan ini yang dibuat oleh Daud dalam penilaian Allah. Atau bagaimana perbedaan dan kesamaan? Kita bisa membuat perbedaan. Saul, bapaknya Kis. Daud, bapaknya Isai. Daud dari suku Yehuda. Saul dari suku Benyamin. Itu berbeda dua-duanya. Latar belakang keluarga, latar belakang suku, latar belakang bangsa mungkin sama Israel. Israel dan Yehuda. Agak berbeda. Dalam tema besar Israel ya. Satu bangsa. Ini pemahaman yang jelas. Status sosial mereka sama. Raja pertama, raja kedua. Bagaimana Allah menuntun sampai menetapkan Saul jadi raja. Bagaimana Allah menuntun Daud menjadi raja. Tetapi apa yang dinilai oleh Allah sangat jelas, bahwa Daud seorang yang raja berdua ini. Karena pada waktu itu Israel masih satu ya. Belum terpecah. Kita bisa melihat Saul, kita sudah lihat tadi apa dosanya. Kalau kita belajar tentang dosa Daud, besar sekali dosa Daud. Kalau saya timbang-timbang secara manusia, saya memikir-mikir, mana sih yang lebih besar, dosa Daud atau dosa Saul? Kalau Saul diminta oleh firman Tuhan menumpas semuanya, tetapi dia tidak menumpas raja. Dia mengkhususkan raja. Kemudian dia pisahkan domba, kambing, lembu gemuk dipisahkan, yang kurus dibinasakan semua.
tidak membunuh raja. Tetapi kalau kita belajar dari kehidupan Daud, apa sih dosa Daud? Kalau saya mendalami dosa Daud, waktu skandal Daud dan Batsheba, rasanya seluruh hukum ke-6, hukum ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-10 dibuatnya semua. Jangan berzina, dia berzina, jangan mencuri, dia mencuri. Jangan mengingini milik orang, dia buat itu. Itu luar biasa sekali besarnya dosa Daud. Lalu kenapa Tuhan berkata? Kenapa Tuhan berkata menilai seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku? Padahal Saul hanya melakukan sesuatu kesalahan yang boleh bilang kecil itu. Rasanya tidak ada ampun bagi Saul. Tetapi kita memahami bahwa yang melihat, yang menilai adalah Allah. Yang tak terbatas, yang tidak sama dengan otak kita. Apa yang kita lihat dari bagian ini? Kalau kita belajar tentang Daud, kita harus mengaminkan bahwa pada waktu Daud diingatkan oleh Nathan, apa yang Daud buat? Kalau dia boleh sujud di kaki Nathan, Nabi Nathan, dia sujud di kaki Nathan. Tetapi waktu Saul berbuat dosa dan diingatkan oleh Samuel, apa yang dia buat? Hormati saya raja. Tetapi Daud, pada waktu mengetahui bahwa sasaran nasihat, peringatan Nathan, engkaulah orang itu, mengapa engkau menghina? Kemudian dia meletakkan kepada Tuhan. Dia bertobat. Bagaimana dengan Saul? Rasanya tidak ada pertobatan. Kesimpulan yang kita bisa lihat dari bagian ini. Sebagai orang percaya, siapapun saya dan Anda. Sebagai orang percaya, siapapun saya dan Anda. Apakah mahasiswa, apakah dosen, apakah misionari, siapapun kita. Kita telah dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya. Kita telah menjadi anak-anak Allah. Ada pemahaman yang jelas bahwa aplikasi dari apa yang kita dengarkan ini sebagai orang-orang pilihan Allah. Mari hidup berkenan kepadanya. Sebagai orang-orang pilihan Allah, hiduplah berkenan kepada Dia. Dan milikilah sikap untuk senantiasa melakukan perintahnya. Karena kalau tidak, bisa ditolak. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terbuka untuk kami baca, untuk kami renungkan, untuk kami pikirkan, untuk kami pahami. Tetapi firman Tuhan tidak cukup untuk kami dengar, untuk kami pahami, untuk kami pegang. Tetapi firman Tuhan itu harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami supaya dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang ini kami boleh menggumulkan topik ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah, terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini saya akan memberikan kesempatan, mungkin ada pengumuman. Satu pengumuman, saudari Wiwil ada ya? Oke, saya mengundang saudari Wiwil untuk datang di depan. Minggu yang lalu kita sudah mendoakan saudari Wiwil SSI. Ya, inilah orangnya. Sudah bergabung dengan keluarga besar kita, Sekolah Tinggi Teologi Kalimantan. Kita bersyukur karena saudari Wiwil sudah tiba, sekalipun bahasa sembarangan nyangkut di Jakarta sedikit.
kita memuji Tuhan untuk kesempatan bagi Saudari Wiwil untuk bergabung dengan Sekolah Tinggi Teologi Kalimantan sebagai ini sarjana kepustakaan ya, ya pustakawan lah, ya mungkin itu seperti. Kami ucapkan selamat datang, kita beri aplaus kepada Saudari Wiwil. Mungkin sebelum saya duduk, dipersilakan duduk, minta beberapa kata yang mau disampaikan atau silakan ya. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin saya perkenalan singkat aja Pak ya. Oke, perkenalkan nama saya Wiwil, W-I-W-I-L, hanya itu saja. Teman-teman bisa panggil saya dengan Kak, jangan Ibu. Oke, biar lebih akrab begitu. Saya berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, mengambil jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi di Fakultas Teknologi Informasi. Saya berkuliah, masuk kuliah itu 2016, kemudian dinyatakan lulus dan wisuda pada tanggal 26 Juni 2021. Dan puji Tuhan mendapat tawaran dari Pak Speri pada awal Agustus kalau tidak salah. Dan ya memang saya membutuhkan itu. Terima kasih dan puji Tuhan semua perjalanan dari Jakarta, dari Salatiga ke Jakarta, kemudian tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih buat dukungan doa dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon dukungan dan bantuannya, semoga saya dapat beradaptasi di tempat ini. Terima kasih.